Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana biqisasil ghabirin wa ja'alaha 'ibratan littabi'ina ila yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi kanat hayatuhu mamlu'atan bimakarimil akhlaq wa mahasinis sifat wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang saya hormati pimpinan Komisi 8, yang saya hormati pimpinan Ormas Islam, yang saya hormati Kepala BPKH, yang saya hormati pejabat eselon 1 serta seluruh pejabat eselon 2 serta para hadirin yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Pada kesempatan siang hari ini, pemerintah dalam hari ini Kementerian Agama bersama dengan pimpinan Komisi 8 dan perwakilan dari Ormas Islam akan mengumumkan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah bertepatan dengan 2021 Masehi. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama awali kegiatan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, dengan segala hormat kami serahkan waktu dan kesempatan kepada yang terhormat Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan kita semua hormati Bapak Ketua Komisi 8 DPR RI, Bapak Yandri, beserta Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Ibu Diah Pitaloka. Yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Helmi Faisal Zaini, Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Kiai Haji Amir Shah Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Dan yang saya hormati Bapak Kepala BPKH Pak Anggito Abimanyu yang sudah hadir bersama-sama kita untuk menyampaikan keputusan pemerintah terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Sebelum saya membacakan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, saya ingin menyampaikan salam hormat kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama kaum muslimin Indonesia, wabil khusus para calon jamaah haji Indonesia. Pemerintah sudah mengambil keputusan setelah berdiskusi dan berdialog panjang dengan Komisi 8 DPR RI, juga setelah melakukan persiapan sejak 24 Desember dengan membentuk tim krisis haji di masa pandemi COVID-19 ini, melakukan diplomasi dengan pemerintah Saudi Arabia dan tentu saja mempersiapkan segala sesuatu
kesiapan pelaksanaan ibadah haji di masa pandemi untuk pelayanan dalam negeri. Sistem kita sudah siap, asrama juga kita sudah siapkan, dan seluruh protokol kesehatan yang harus dilakukan selama masa pandemi ini juga sudah kita siapkan. Kita juga semua tahu bahwa pandemi COVID-19 ini masih juga belum berlalu. Indonesia sudah mulai terlihat bagus penanganannya, tetapi di belahan dunia yang lain kita semua masih menyaksikan bagaimana pandemi COVID-19 ini masih belum bisa terkendali dengan baik. Atas beberapa pertimbangan tersebut dan komunikasi dari hati ke hati selain dengan DPR RI dengan Komisi 8 DPR RI, kami berkomunikasi juga dengan para alim ulama, dengan pimpinan-pimpinan ormas Islam, dan tentu dengan penyelenggara haji dan umroh khusus, biro perjalanan haji yang kita kenal ya, juga berdiskusi panjang dengan KPIH yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan haji di lapangan. Kami pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Saya akan bacakan melalui kawan-kawan media, semoga ini bisa tersampaikan secara jernih, secara utuh kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh kaum muslimin di Indonesia, dan wabil khusus para calon jamaah Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Agama Republik Indonesia menimbang A. Bahwa menunaikan ibadah haji wajib bagi umat Islam yang mampu secara ekonomi dan fisik, serta terjaminnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji selama berada di embarkasi atau debarkasi, di perjalanan, dan di Arab Saudi. Poin B, bahwa kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam huruf A terancam oleh pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 beserta varian barunya yang melanda hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia dan Arab Saudi. C, bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan melindungi warga negara Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri melalui upaya penanggulangan pandemi COVID-19. D, bahwa dalam ajaran Islam, menjaga jiwa merupakan salah satu dari 5 maqasidus syariah. Selain menjaga agama, akal, keturunan, dan harta yang harus dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama dalam penetapan hukum atau kebijakan oleh pemerintah agar terwujud kemaslahatan bagi masyarakat. E, bahwa sebagai akibat pandemi COVID-19 dalam skala lokal dan global, pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. F, bahwa pemerintah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi, dan pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan bagi jamaah haji. G, bahwa setelah mempertimbangkan keselamatan jamaah haji
dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan yang diambil otoritas pemerintah Arab Saudi, Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat kerja masa persidangan kelima tahun sidang 2020-2021 tanggal 2 Juni 2021 menyatakan menghormati keputusan yang akan diambil oleh pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. H. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, huruf F, dan huruf G, perlu menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi. Mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Kesatu, menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya. Kedua, pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Ketika keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media yang saya cintai, di depan kawan-kawan semua ini ada Ketua Komisi 8 DPR RI, Pak Yandri Susanto, nanti akan menyampaikan beberapa hal. Nanti berikutnya saya akan minta perkenan Pak Sekjen PBNU dan Pak Sekjen MUI, sebelum nanti Pak Anggito akan memberikan penjelasan kepada kita semua terkait dengan status BP, status biaya yang sudah dikeluarkan oleh jamaah haji yang pemberangkatannya kembali kita tunda pada tahun ini karena pandemi COVID-19. Waktu sepenuhnya saya persilakan Pak Yandri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Pak Menteri Agama yang saya hormati, Sekjen MUI, Sekjen PBNU, Pak PLT Dirjen, kemudian Kepala BPKH, hadirin yang berbahagia, seluruh rakyat Indonesia, wabil khusus calon jamaah haji yang sejatinya berangkat, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri Agama, ada hal yang penting kami sampaikan pada saat ini. Bapak Ibu, kami sebagai mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi 8, sebagai mitra Kementerian Agama Republik Indonesia, tahu persis dan langsung terlibat dalam persiapan segala hal di dalam negeri untuk mempersiapkan keberangkatan calon jamaah haji, di mana kami sudah membentuk Panja, Panitia Kerja Haji. Di sini hadir Ibu Dia Pitaloka, Wakil Ketua yang memang Ketua Panja. Dari hasil kerja kami, sebenarnya secara teknis di dalam negeri, kami mengapresiasi setinggi-tingginya Kementerian Agama bahwa tidak ada hal yang tidak bisa dipenuhi, baik itu dari persiapan asrama haji, persiapan manasik dan lain sebagainya, termasuk kami beberapa kali rapat dengan BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji yang diketuai oleh Pak Anggito. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Agama tadi, bahwa
Komisi 8 DPR RI kemarin rapat terakhir dengan Pak Menteri Agama melihat kondisi kekinian bahwa dengan berat hati kami bersepakat dengan banyak pertimbangan yang disampaikan oleh Menteri Agama tadi bahwa haji tahun ini negara kita atau bangsa yang sangat kita cinta ini belum bisa mengirimkan calon jamaah hajinya. Yang paling penting adalah keselamatan calon jamaah haji di mana pandemi masih sangat tinggi COVID-19 dan seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama tadi menjadi pertimbangan khusus juga adalah sampai detik ini pemerintah Saudi Arabia belum memperbolehkan penerbangan dari Indonesia ke Jeddah maupun Madinah, termasuk kuota haji juga belum diberikan kepada Indonesia. Nah, ini mungkin kami mengapresiasi kesungguhan Pak Menteri Agama. Tahun lalu perlu kami sampaikan Pak Menteri, diumumkan itu 10 hari setelah Idul Fitri, 10 Syawal. Hari ini sudah 22 Syawal. Artinya Kementerian Agama dan DPR terus memantau sampai detik-detik terakhir. Kemungkinan itu tetap kami pantau, tapi dari sisi persiapan teknis sudah kami hitung bersama Menteri Agama, sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita memberangkatkan calon jamaah haji di tengah belum ada kepastian dari pemerintah Saudi Arabia, dan kita hitung juga keselamatan haji di tengah pandemi COVID-19. Jadi apa yang diputuskan oleh Menteri Agama itu sejalan apa yang kami bahas melalui Panitia Kerja Haji di DPR RI, dan sudah kami sepakati kemarin. Dari semua unsur kami mendukung, memaklumi, dan kami menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia kalau ada hoax, ada berita yang tidak benar, misalkan ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Anggeto, ada berita yang menyampaikan bahwa haji tidak ada tahun ini karena ada hutang Indonesia ke Arab Saudi. Itu ternyata berita bohong, tidak benar sama sekali. Kami ulangi, tidak benar kalau ada pihak yang mengatakan keputusan membatalkan haji ini karena ada hutang negara Indonesia kepada Saudi seperti pemondokan, catering, dan lain-lain. Dana haji sangat aman, dan aman. Oleh karena itu kami mohon kepada calon jamaah haji tidak perlu risau, tidak perlu gundah gulana karena pembatalan ini. Intinya uang yang Bapak Ibu setorkan itu sangat aman. Dan kalau ada berita mengatakan karena ada hutang, itu tidak benar sama sekali. Saya kira itu Pak Menteri, sekali lagi kami mendukung keputusan yang sudah kita ambil secara bersama-sama kemarin dalam rapat tertutup di gedung DPR, dan mudah-mudahan dengan keputusan ini ada sebuah kepastian bagi calon jamaah haji, dan insya Allah harapan kami dengan tertundanya kembali berangkat ini akan meningkatkan pelayanan di masa-masa yang akan datang. Dan mungkin PR bagi pemerintah Indonesia tetap melakukan lobby supaya penerbangan dibuka Pak Menteri, karena kalau hajinya nggak bisa, mungkin kita bisa memberikan kesempatan kepada umat muslim untuk melaksanakan umroh di masa-masa yang akan datang. Itu penting, dan tentu ini bukan tugas Kementerian Agama kalau melobi untuk dibukanya penerbangan, tapi itu lobby Menteri Luar Negeri atau pihak yang lain. Saya kira itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yandri. Selanjutnya monggo Pak Sekjen PBNU terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kita hormati Pak Menteri Agama Gus Yakut, Pak Ketua Komisi 8, Pak Ketua Kepala BPKH, Pak Dr. Anggito, dan juga teman-teman lintas ormas yang hadir, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Perintah untuk menyelenggarakan ibadah haji sebagaimana dalam Quran disebutkan, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bahwa mengerjakan melaksanakan ibadah haji itu
adalah kewajiban bagi manusia kepada Allah, kepada mereka yang mampu untuk melaksanakan perjalanan. Nah, sekarang kita semua tahu bukan hanya di Indonesia, bahkan di lebih dari 215 negara ini mengalami pandemi global, yaitu dengan mewabahnya virus COVID-19. Maka atas dasar pertimbangan agama pula, sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri tadi, bahwa salah satu tujuan dari beragama, yaitu maqasidus syariah, adalah apa yang disebut sebagai hifdzun nafs, al-muhafadzah 'alan nafs. Jadi menjaga keselamatan itu sesuatu yang tidak bisa ditunda. Bahwa mengerjakan ibadah haji itu juga bagian dari maqasidus syariah, yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Tetapi beribadah ini dalam keadaan yang darurat bisa ditunda. Ya, sholat Jumat saja kalau mator, kalau hujan itu bisa ditunda, misalnya hujannya deras sekali, ya, kita tunda dengan mengerjakan sholat duhur. Orang berpuasa, misalnya dia musafir, ya, di perjalanan yang panjang sekali, itu juga berlaku ketentuan rukhsah untuk membatalkan. Ya. Nah, maka atas dasar pertimbangan ini, marilah kepada seluruh calon jamaah haji di seluruh Indonesia yang kami semua merasakan betul, ya, kesedihan yang mendalam, karena ini sebuah cita-cita yang luar biasa, karena khususnya umat Islam ini begitu lahir selalu diberikan harapan oleh orang tuanya, nak, kamu kalau bisa satu dalam hidup kamu yang harus kamu kerjakan, yaitu berangkat haji. Yaitu cita-cita hidup kan sudah puncak, ya. Jadi ini satu peribadatan sekaligus juga ada kita secara pribadi-pribadi ini kan ada wasiat-wasiat dari orang tua, dari guru, dari keluarga. Ya. Maka kita semuanya merasakan betul, apalagi waiting list yang puluhan tahun di hampir semua negara juga mengalami hal yang sama. Ya. Maka mari kita ambil hikmahnya, kita berdoa mudah-mudahan dengan ditundanya ini tidak mengurangi sama sekali makna niat kita, nawaitu kita untuk melaksanakan ibadah haji. Kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pahala yang berlimpah atas kesabaran, ya, dan ketabahan kita untuk menerima berbagai macam ujian dan cobaan ini. Selanjutnya tentu kami menyampaikan dukungan kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Menteri Agama, yang kami semuanya yakin, seyakin-yakinnya bahwa pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, telah melakukan upaya yang maksimal, melakukan lobby, melakukan diplomasi, ya, melalui jalur formal maupun melalui para ulama-ulama yang ada, untuk bagaimana kita bisa memberangkatkan calon jamaah haji kita ini bisa berangkat. Ya. Tapi kita semua tahu, bahkan sekarang sudah mulai mewabah virus mutasi dari India yang sangat mengerikan itu. Maka marilah kita ikut sami'na wa ata'na dengan keputusan yang telah diambil oleh pemerintah, dan ini pasti sesuatu yang terbaik bagi kita semua. Demikian dengan iringan doa, mudah-mudahan para jamaah semuanya diberikan kesabaran dan mendapatkan hikmah dan berkah dari kesabaran ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen PBNU. Saya persilakan Pak Sekjen MUI Dr. Amir Syah Tambunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang saya hormati Pak Menteri Agama, Ketua DPR Komisi 8, kemudian Sekjen PBNU, kemudian Ketua BPKH, Pak Anggito, Pak LT Dirjen Haji, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, rekan-rekan wartawan yang saya banggakan, wabil khusus peserta calon jamaah haji, kami doakan mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat,
terutama dalam menghadapi pandemi COVID, di mana kita terus berdoa, terus berikhtiar dan bertawakal kepada Allah, karena kesehatan adalah merupakan modal yang sangat tinggi nilainya. Menjaga, memelihara kesehatan hukumnya wajib. Menunaikan ibadah haji juga hukumnya wajib. Bedanya ibadah haji yang kita lakukan istitoah dengan kewajiban, kesanggupan, tentu harus sehat secara fisik dan mental. Dalam situasi pandemi ini, seperti disebutkan dalam salah satu diktum pertimbangan Menteri Agama tadi, bahwa hibjun nafs, menyelamatkan jiwa, adalah merupakan sesuatu yang wajib diutamakan. Nah, karena itu kita mengapresiasi keputusan Kementerian Agama untuk pembatalan pemberangkatan haji 2021 ini dalam rangka mengutamakan keselamatan jiwa calon jamaah haji sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang berbahaya. Karena klaster virus ini terus berkembang seperti yang kita ketahui dari India dan sudah mengglobal. Oleh karena itu, kami dari Majelis Ulama Indonesia menyampaikan dua hal sebagai bahan pertimbangan dari Kementerian Agama. Pertama, bahwa sesuai dengan ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang keempat tahun 2012, bahwa ditetapkan tentang dana setoran jamaah haji dan waiting list adalah merupakan sebuah ketentuan dalam syariah bahwa kepemilikan jamaah haji ini bagi yang tidak berangkat, baik karena kemauan sendiri untuk mengatakan tidak mau berangkat, atau dengan meninggal dunia, atau dengan cara lain yang sesungguhnya, ini merupakan kewajiban yang harus kita kembalikan pembiayaannya. Demikian juga kaitannya dengan daftar tunggu, di mana peserta jamaah haji yang dananya ditasyarufkan untuk diinvestasikan dana maslahat, ini kewenangan BPKH, nanti Pak Anggito menjawab, tentu untuk kaitannya hal-hal yang maslahat, yaitu bisa disukukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Menteri Agama bahwa jamaah haji yang dananya ada di rekening Kementerian Agama aman, dijamin, tidak perlu khawatir. Nah, karena itu dalam kondisi semacam ini kami mengajak para jamaah haji yang tidak berangkat tahun ini, dan kalau tahun berikutnya akan diberangkatkan sesuai dengan kondisi COVID yang sudah aman, tentu kita prioritaskan kepada Menteri Agama untuk diberangkatkan, sehingga pemberangkatan jamaah haji ini hanya soal waktu saja. Nah, oleh karena itu kesabaran, ketabahan bagi kita semua jamaah haji adalah merupakan sesuatu yang insya Allah membawa hikmah. Tentu dari semua peristiwa ini ada hikmah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, dan kami dari Majelis Ulama Indonesia senantiasa mendoakan kepada semua jamaah haji dan kita semua kaum muslimin, semoga kita segera bisa keluar dari pandemi COVID yang terus menegakkan protokol kesehatan. Saya sering menyampaikan wajib iman untuk kita teguh beriman kepada Allah, wajib aman, menjaga jarak, tidak berkerumun, dan wajib imun, yaitu imunitas kita harus terus-menerus kita pertahankan untuk memakan makanan yang halal dan thayyib. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen MUI. Pak, yang terakhir Pak Anggito Abimanyu supaya bisa menyampaikan terkait dana haji yang pemberangkatan yang kita batalkan ini. Silakan Pak.
Terima kasih yang terhormat Bapak Menteri Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 8 dan Wakil Ketua Komisi 8 Ibu Diah Pitaloka dan Pak Yandri. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia dan pengurus PP Muhammadiyah, yang kami hormati Pak Sekjen Kemenak dan Pak WAT Dirjen PHU. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkanlah kami menyampaikan dua hal. Pertama, ucapan terima kasih kepada Bapak Menteri Agama yang sudah menyampaikan kebijakan melalui Keputusan Menteri Agama atau KMA 660 2021. Yang kedua, tentu kami memahami perasaan dan juga simpati para jamaah haji yang tahun ini tidak bisa diberangkat karena alasan yang tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Agama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ingin kami sampaikan juga untuk kepada para media bahwa tahun 2020 sebanyak 196.865 jamaah haji reguler yang sudah melakukan pelunasan. Dana yang terkumpul semuanya baik itu setoran awal dan setoran lunas adalah 7,05 triliun. Kemudian untuk haji khusus telah melakukan pelunasan sebesar 15.084 jamaah. Terkumpul dana baik itu setoran awal maupun setoran lunas sebesar 120,67 juta dolar. Tahun itu pula ada 569 jamaah yang membatalkan, jadi hanya 0,29%. Kemudian yang haji khusus yang membatalkan 162, jadi hanya 1% jamaah yang membatalkan. Terima kasih yang sudah mempercayakan kepada Kementerian Agama dan pada kami untuk mengelola dana tersebut. Yang terakhir tentu kami akan mengikuti seluruh ketentuan dalam KMA 660 2021 mengenai proses mengenai pengelolaan keuangan. Tapi perlu kami tegaskan bahwa seluruh dana yang kami kelola aman, seperti yang juga sudah digarisbawahi oleh Pak Yandri dan Pak Amir Syah tadi. Dana tersebut sekarang diinvestasikan dan ditempatkan di bank-bank syariah dengan prinsip syariah tentu yang aman. Demikian perlu kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anggito. Perlu saya tambahkan keterangan dari Pak Anggito bahwa jemaah haji baik reguler dan haji khusus yang sudah melunasi biaya perjalanan haji atau BB tahun 1441 Hijriah 2021 Masehi akan menjadi jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji di tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Setoran pelunasan BB dapat diminta kembali oleh jemaah yang bersangkutan. Jadi uang jemaah aman, dana haji aman, jadi bisa diambil kembali dan atau bisa tetap berada di BPKH untuk kita perhitungkan nanti jika ada pemberangkatan ibadah haji. Jadi sekali lagi dana haji aman dan sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 8, Indonesia ini tidak punya uang utang atau tagihan yang belum dibayar yang terkait haji. Jadi info soal tagihan yang belum dibayar itu 100% hoax atau berita sampah semata gitu. Jadi tidak usah dipercaya. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, wabil khusus kepada para calon jemaah haji Indonesia, saya atas nama pemerintah Menteri Agama Republik Indonesia menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan selama ini dari Komisi 8 DPR RI yang dipimpin oleh Pak Yandri Susanto secara langsung dengan kementerian dan lembaga terkait yang terus berperan baik melakukan diplomasi ke pemerintah Saudi maupun penyediaan hal teknis lainnya pada Pak Menteri Sekretaris Negara, Ibu Menteri Luar Negeri, kemudian Pak Menkes, Pak Menteri Kesehatan dan Pak Menteri Perhubungan yang selama ini membantu kita untuk terus mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji ini. Kami juga menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Juga tentu saja kepada para ormas Islam, pada Majelis Ulama Indonesia, kepada Nahdlatul Ulama, pada Muhammadiyah dan seluruh umat
seluruh ormas Islam yang selama ini memberikan baik dukungan maupun masukan, kritik gitu ya, untuk memperbaiki pelayanan haji ini kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kami menyadari atas keputusan ini pasti ini dirasakan sebagai sebuah keputusan yang pahit. Sebagaimana tadi Bapak-Bapak yang ada di depan ini menyampaikan, pemerintah melalui Kementerian Agama juga menyampaikan simpati yang setinggi-tingginya terutama kepada para calon jamaah haji Indonesia. Tapi kami yakini inilah keputusan yang terbaik karena sudah melalui kajian yang sangat mendalam. Dan mudah-mudahan ini betul-betul membawa hikmah terutama dan manfaat untuk seluruh bangsa Indonesia. Semoga keputusan ini membawa keberkahan buat bangsa Indonesia dan terutama calon jamaah haji. Jika yang terjadi sebaliknya ada kekeliruannya, saya atas nama pemerintah sebagai Menteri Agama hanya bisa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kawan-kawan media, nanti jika ada tanya jawab kita siapkan juru bicara kami di sebelah kiri itu Pak Abdurrahman, staf khusus Kementerian Agama yang akan menjawab jika ada pertanyaan-pertanyaan bersama nanti Pak Khoriji, PLT Dirjen PHU yang akan menemani. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.